Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, pada kesempatan ini kita akan mendalami, membicarakan atau mendiskusikan teori yang dapat kita gunakan untuk melakukan kajian terhadap naskah drama maupun pementasannya. Teori yang kali ini kita akan bahas, diskusikan adalah resepsi sastra. Resepsi dalam hal ini bukan resepsi seperti konsep kita terhadap pernikahan ya, atau pagelaran ya, pergelaran perjamuan di pesta pernikahan, bukan, melainkan resepsi ini adalah suatu teori yang dapat kita gunakan dalam melakukan kajian terhadap karya-karya sastra, terutama tentang drama. Saudara, dalam resepsi sastra, pembaca yang tidak tahu proses kreatif seseorang atau seorang penulis naskah atau pemproduksi pementasan drama itu malah memegang peranan penting dalam kajian. Nah, mengapa? Karena pembacalah yang pada akhirnya menikmati, memberikan penilaian, dan juga memanfaatkan karya sastra itu. Ya, bahkan penulis yang tahu seluk-beluk karyanya itu bahkan tidak dianggap loh keberadaannya, gitu. Karena asumsi begini, setelah karya sastra itu ditulis, kemudian dibaca oleh pembacanya atau penikmatnya, maka sama sekali pengarang ini tidak memiliki kuasa lagi, kewenangan lagi, bahkan hak milik lagi, kecuali hak milik penerbitan ya, itu namanya hak kekayaan intelektual. Nah, yang pegang peranan semuanya itu justru pembaca, ya, yang memberikan penilaian, kemudian bisa memanfaatkan karya yang ditulis si penulis itu atau pengarang itu, dan juga melakukan penikmatan. Begitulah, disinilah peran dari resepsi sastra itu. Nah, saudara-saudara, penelitian terkait resepsi sastra ini berarti penelitian tentang penerimaan ya atau penikmatan karya sastra oleh pembaca atau penikmat atau penonton jika itu berupa pementasan drama. Penelitian resepsi ini ya, seorang peneliti itu melakukan atau meneliti teks sastra dengan bertitik tolak terhadap pembaca sebagai pemberi reaksi terhadap teks tersebut. Teks ini jangan lantas hanya diartikan hanya berbentuk naskah, tetapi juga harus diartikan sebagai pementasan. Kemudian saudara, pertemuan antara pembaca dan teks sastra yang dibacanya itulah yang menyebabkan terjadinya proses penafsiran atas teks oleh pembaca ya sebagai objek secara objektif yang hasilnya adalah pengakuan makna dari sebuah teks. Begitu saudara-saudara. Kemudian dalam menanggapi karya sastra itu, pembaca selalu melibatkan atau membentuk suatu unsur estetik melalui pertemuan antara horizon harapan, bentuk teks, dan norma-norma sastra yang berlaku. Saudara-saudara, pembaca selaku pemberi makna akan selalu ditentukan oleh ruang, waktu, kemudian golongan sosial, budaya, pengalamannya, begitu, background, latar belakang pendidikannya, dan segala sesuatu. Ya, termasuk juga wawasannya terhadap sesuatu yang sedang dibaca itu. Nah, saudara-saudara, itu akan mempengaruhi ya hasil dari resepsinya terhadap
suatu karya sastra, dalam hal ini drama. Begitu. Meresepsi sebuah karya sastra, pembaca bukan hanya memberikan makna loh, ya. Maksud saya bukan memberikan hanya satu makna atau makna tunggal, tetapi juga makna lain yang justru akan memperkaya karya sastra itu. Jadi resepsi sastra itu sebenarnya bisa diberikan oleh lebih satu orang atau satu resepsi begitu saudara-saudara, dan itu jangan dianggap sebagai penghinaan. Bahkan ada kok di mana seperti itu, padahal sebenarnya bukan seperti itu maknanya. Jangan bertengkar seperti itu. Bahkan kita harus berterima kasih, bersyukur bahwa ada resepsi-resepsi lain, makna-makna lain yang ini justru memperkaya dari karya sastra itu sendiri. Nah, saudara-saudara, mari kita beranjak ke berbagai karya-karya sastra atau naskah drama atau pementasan drama begitu ya. Maka di akhir pembahasan saya terkait teori-teori sastra yang dapat digunakan untuk melakukan kajian ya, ada 4 dengan hari ini. Yang pertama dulu sudah saya sampaikan psikologi sastra, kemudian semiotika, kemudian lagi sosiologi sastra, dan yang terakhir ini adalah resepsi sastra. Saudara-saudara, pilih satu naskah drama ya. Kemudian atau pilih satu pementasan drama, dan ini bisa di YouTube, kemudian beri atau lakukan kajian terhadap naskah tersebut, pementasan tersebut secara garis besarnya, kemudian saudara bisa mengirimkan video rekaman seperti saya melakukan seperti ini, tetapi disertai dengan share screen hasil kajian saudara dan apa yang saudara kaji. Demikian saudara-saudara. Nanti kita akan bertemu lagi untuk membicarakan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan kajian drama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.